Ibadah Raya GBI Wow, Minggu 2 Juni 2024, firman Tuhan akan disampaikan oleh Pastor Yolanda Virgina dan perjamuan kudus akan dilayani oleh Pastor Iwan Wijaya. Ibadah ini disertai dengan ibadah anak. Ibadah Raya GBI Wow, Minggu 9 Juni 2024, firman Tuhan akan disampaikan oleh Pastor Reo Panggabean. Ibadah ini disertai dengan ibadah anak. Bagi Anda yang ingin memberikan persembahan, perpuluhan, atau diakonia, dapat transfer ke nomor rekening BCA atas nama GBI Wow, atau Anda dapat scan QR yang tertera pada layar. When I was searching, your love was never far. You made a way to get to me. You were the whisper leading me to you. Kami muliakan nama-Mu Tuhan, kami tinggikan, kami agungkan, dinyatakan hadirat-Mu. Oh, penuhi kami Tuhan. Mari sama-sama angkat suara. Syukur kami pagi ini Tuhan, nama-Mu Tuhan. Oh Yesus, angkat ucapan syukur-Mu, ku agungkan. Oh Yesus Raja, Dia berkuasa dan layak disembah. Ku agungkan Yesus, oh ku agungkan Yesus Raja. Dia berkuasa, Dia berkuasa dan layak disembah. Oh ku agungkan Yesus, ku agungkan, panggil namanya Yesus. Dia berkuasa
yang duduk di tata. Oh, aku muliakan dan ku agungkan Kaulah. Mari saja kita semua bangkit berdiri bersama-sama, akan ucapan syukurmu ku nyanyi hosana, ku nyanyi say hosana bagi rajaku yang duduk di tanah. Oh, aku muliakan dan ku agungkan Kaulah disembah. Mari sama-sama angkat ucapan syukurmu. Oh, ku agungkan Yesus. Terpuji namamu Tuhan, terpuji namamu Yesus. Oh, ya lama sikaya lama siamo, ya lama siamo Yesus. Terpuji namamu Tuhan, terpuji namamu ya lama siamo. Hadiratmu penuhi setiap kami, penuhi setiap kami. Oh, ucapan syukur kami Tuhan menyenangkan hatimu Yesus. Say Hosanna, oh, in the highest, let our King and Hosanna. Sambil angkat tanganmu sama-sama katakan say Hosanna in the highest, let our King be lifted up. Say Hosanna, Hosanna in the highest, Hosanna, say in the highest, let our King be lifted up. Hosanna, Hosanna in the highest, say Hosanna, oh, in the highest. Oh, let our King be lifted up. Hosanna, oh Jesus, Hosanna in the highest. Mari sambil angkat tanganmu katakan Hosanna. Ini pujian penyembahan kami pagi ini ya Tuhan. Kami naikkan di hadapan-Mu Yesus. Let our King be lifted high. Say Hosanna, say Hosanna, Hosanna in the highest.
kami bukan menyembah Allah yang sembarang, tapi kami menyembah Allah yang ajaib, Allah yang mulia, Raja di atas segala raja. Mari berikan tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan kita sambil sorak-sorakan haleluya. Saudara percaya Tuhan kita baik, amin. Dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Kasihnya gak pernah berubah buat setiap kita, amin. Saudara yang ngalamin kebaikannya Tuhan, beri tepuk tangan buat Tuhan kita. Mari sama-sama tepuk tangan buat Tuhan kita. Haleluya. Tuhan Yesus baik buat setiap kami ya Tuhan. Mari sama-sama kan. Tiada berkesudahan, amin. Kasih setiamu Tuhan, Selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, amin. Tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Sama-sama say, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Mari Bapak Ibu sendiri katakan, Tuhan Yesus baik. Untuk selama-lamanya. Yeah. Mari sama-sama tepuk tangan buat Tuhan kita. Mari sama katakan, tiada berkesudahan, amin. kasih setiamu Tuhan, Selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Sama-sama katakan, Tuhan Yesus sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Yang ngalamin kebaikannya Tuhan, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik, amin. Dulu, sekarang, bahkan sampai selama-lamanya. Gak pernah berubah buat setiap kita, amin. Yang percaya sorakan, yang percaya sama-sama katakan, Yesus baik bagiku, amin. Dulu, sekarang, dan selamanya. Yesus baik. Yesus baik bagiku, baik bagiku. Oh, dulu, sekarang, dan selamanya. Yesus. Mari sekali lagi sama-sama katakan, Yesus baik, Yesus baik, dulu, sekarang, dan selamanya. Ya sungguh pasti Tuhan Yesus baik. Oh, selamat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, oh yeah. Sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, dari selamanya sampai selama-lama, untuk lamanya. Mari berikan tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan kita yang ngalamin kebaikannya Tuhan. Sorakan, sama-sama katakan, Tuhan Yesus baik. Oh Jesus. Mari sama-sama tepuk tangan di atas kepala buat Tuhan kita. Kita akan memuji, memuliakan nama Tuhan, amin. Haleluya. Sama-sama kata, aku diberkati
bagiku, katakan balas aku limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Mari Bapak Ibu Saudara katakan kiri kananmu, kamu katakan kiri kananmu. Untuk menyediakan, katakan kamu anugerah Tuhan bagi. Oh, aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Oh, Tuhan bagiku. Terima kasih Yesus, terima kasih. Terima kasih ya Bapa. Terima kasih buat pagi ini Tuhan. Hadirat-Mu memenuhi setiap kami di tempat ini Tuhan. Terima kasih Bapak. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara dalam hadirat Tuhan. Kami terlalu percaya Tuhan, musim kehidupan boleh silih berganti dalam setiap kehidupan kami. Tapi kami terlalu percaya kasih setia Tuhan gak pernah berubah. Dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Bahkan sampai detik ini Tuhan kami boleh ada. Kami boleh melihat setianya Tuhan selalu nyata dalam setiap kami Tuhan. Terima kasih. Sekali Yesus, selamanya Yesus, harapan takkan hilang. Oh Yesus, ku cintakan. Sekali lagi. Oh sekali Yesus, selamanya harapan takkan hilang, dan karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cintakan. Mari sekali lagi. Sekali Yesus, selamanya. Harapan kami Tuhan tak akan pernah hilang, karena kasih-Nya, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Sama-sama Bapak Ibu Saudara, dengan iman ucapan syukur angkat suaramu katakan, dalam segala keadaan, waktu berlimpah maupun kurang, katakan tetap Yesus Engkau mempesona.
Dia beri damai dan kesempatan baru dalam setiap waktu ku kuat maupun lemah, tetap Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri hidup dan kesempatan baru. Oh, sekali Yesus, selamanya Yesus, harapan oh takkan hilang. Dan karena kasih-Nya, oh sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cintakan. Oh sekali Yesus, sekali Yesus, harapanku karena kasih-Nya, karena kasih-Nya. Oh sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cintakan. Mari sekali lagi sama-sama angkat suaramu. Sekali Yesus, selamanya Yesus, oh takkan hilang. Katakan karena kasih-Nya, sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cintakan sama. Mari sama-sama. Oh sekali Yesus, Yesus, oh takkan dan karena kasih-Nya. Oh Yesusku, yang ngalamin kebaikannya Tuhan. Sekali Yesus, Engkau baik buat setiap kami Tuhan. Karena kasih-Nya, karena kasih-Nya, sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cintakan selama sekali Yesus, selamanya Yesus, oh harapan oh takkan hilang. Karena kasih-Nya,
Terima kasih. Ku cinta kasih lebih dari apapun. Musim kehidupan kami Tuhan, keadaan kehidupan kami boleh berubah Tuhan. Tapi kami boleh melihat kesetiaan-Mu Tuhan. Kami boleh melihat cinta-Mu besar Tuhan buat setiap kami. Terima kasih. Engkau terlalu baik buat setiap kami Tuhan. Terima kasih. Oh Jesus. Semua karena cinta kami boleh ada sampai hari ini. Yes. Terima kasih Tuhan Yesus. Sekali Yesus Selamanya Yesus. harapanku Takkan hilang karena kasih-Mu. karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau. Sekali lagi sambil angkat tanganmu. Sekali Yesus, selamanya Yesus, harapan oh takkan hilang. Dengan penuh ucapan syukur katakan, karena kasih-Nya oh sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Oh sekali Yesus, selamanya Yesus, oh harapan oh takkan hilang. Katakan oh karena kasih-Nya oh sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau sama. Katakan karena kasih-Nya oh karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Segalanya Yesus. Terima kasih ya Bapa yang kami sembah, yang kami kenal di dalam Yesus Kristus Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur buat hari ini. Kami bersyukur buat hari-hari kemarin. Kami bersyukur buat hari-hari di depan. Kami bersyukur karena kami punya Tuhan yang setia. Kami bersyukur karena kami punya Tuhan yang tidak pernah berubah. Kami bersyukur karena kami tahu Tuhan ada di pihak kami. Sehingga apapun musim kehidupan yang akan kami lalui, kami percaya kami lebih daripada pemenang. Tuhan adalah kekuatan di dalam hidup kami. Kami akan selalu Tuhan sanggup dan bisa melewati segala perkara di dalam hidup kami. Karena Tuhan ada dan tinggal di dalam kami. Terima kasih buat janji-Mu. Terima kasih buat kasih-Mu di dalam hidup setiap kami. Terima kasih kami hidup di dalam perjanjian-Mu Tuhan. Kami hidup di dalam covenant-Mu Tuhan. Oleh karena itu Tuhan, kami mau katakan apapun yang kami hadapi, kami mau bilang Tuhan Engkau baik. Untuk selama-lamanya kasih setia-Mu di dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, berbicaralah buat setiap kami melalui kebenaran firman-Mu. Kami percaya firman-Mu adalah kasih-Mu. Kami percaya firman-Mu adalah Engkau sendiri buat kami. Tuhan, gak ada cara lain Tuhan. Iman kami timbul dari mendengar akan kebenaran firman-Mu. Dan biarlah kebenaran firman-Mu itu boleh memerdekakan setiap kami. Dan di atas iman kami, kami boleh hidup Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam satu nama Yesus Kristus Tuhan. Kami alaskan doa kami. Setiap kita yang bersuka cita menyambut firman Tuhan, sama-sama katakan amin. Shalom, di nama Tuhan. Silakan duduk. Puji
bulan, kita udah ada di bulan yang baru lagi ya. Udah ada di bulan Juni, kayaknya cepet banget ya, kemarin kayaknya baru ngerayain Natal, sekarang udah bulan Juni lagi gitu ya. Nah ini saya amazed banget sama dengan kata bersyukur ya, karena dari mami kemarin ini sakit gitu ya. Ini terus yang Tuhan taruhkan di dalam hati saya, yaitu tentang bersyukur gitu ya. Tapi waktu saya mau menyiapkan khotbah di tempat ini, kata bersyukurnya tuh Tuhan kasih highlight. Pakai bahasa Inggris tuh begini loh, give thanks. Ya, give thanks tuh apa sih? Mengucapkan terima kasih. Jadi yang namanya bersyukur itu adalah give thanks. Ke siapa? Ke Tuhan. Yang namanya bersyukur itu adalah mengucapkan terima kasih kepada Tuhan. Dan bahkan saya mau katakan kata bersyukur itu menjadi kata di dalam kehidupan orang Kristen tuh adalah kata yang kita kenal dan menjadi hal yang biasa. Betul ya? Di dalam hidup kekristenan. Kalau saya suka ceritain gitu ya, kalau kita lagi ngadepin kesusahan, ketemu hamba Tuhan disuruh apa? Bersyukur. Kita lagi sedih disuruh apa? Bersyukur. Kita lagi kehilangan disuruh apa? Bersyukur. Kita lagi sakit disuruh apa? Bersyukur. Sehingga kata bersyukur tuh kayaknya biasa banget gitu ya. Jadi kalau ketemu orang Kristen udah tahu pasti disuruh apa? Bersyukur. Tapi ternyata waktu saya renungkan dan saya pelajari itu, yuk kita baca dulu deh ya, 1 Tesalonika 5 ayat 18. Harusnya bersyukur itu gak usah disuruh saudara ya. Sekalipun di 1 Tesalonika 5 ayat 18 dikatakan bahwa mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Ya, ini kan seolah-olah ini adalah sebuah perintah, betul ya. Tetapi waktu saya pelajari, waktu saya renungkan lebih lagi, saudara mestinya gak usah diperintahin, gak usah disuruh untuk bersyukur. Tapi saya baru ngerti, kita gak bisa melakukannya tanpa pengertian, tanpa revelation, tanpa pemahaman yang dari Tuhan. Ya, bahkan kalau kita lihat di dalam Kolose 2, di dalam kitab Kolose 2 ayat 6 sampai 7, tadi kan di situ dikatakan ya, itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus. Yesus ada di mana Bapak Ibu? Di dalam kita. Dia tidak ada di belakang, dia tidak ada di samping kiri kanan, dia tidak ada di depan, dia ada di dalam saudara dan saya. Bentuknya apa? Roh. Ya, roh kita yang udah jadi satu sama roh dia ya. Di sini dikatakan di dalam Kolose 2 ayat 6 sampai 7 bilang begini. Kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita, karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Ya, udah terima Yesus ya, hidup kita tuh tetap di dalam Dia. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Salah satu tanda bahwa saudara dan saya punya Tuhan Yesus di dalam hidup kita, bilang kiri kanannya, suka bersyukur. Bukan cuma suka, firman Tuhan bilang melimpah dengan syukur. Ya, nah saudara, saya mau bilang begini, kenapa saudara dikatakan demikian? Bicara Kristus ada di dalam kita, artinya saudara itu bicara hadiratnya, kehadirannya ada bersama dengan kita. Setuju enggak? Betul ya, banyak orang datang ke gereja, yang satu berasa hadirat, yang satu enggak berasa hadirat. Sering dengar ya, kenapa bisa begitu ya? Gitu ya. Nah yuk kita mau belajar sama-sama. Saudara, yang namanya kehadiran dan hadirat itu adalah dua hal yang berbeda. Betul? Saudara, misalnya saya diundang di sebuah pesta.
terus nih yang pakai baju merah yang paling menyolok. Tasya juga diundang ke sebuah pesta. Kita dua-duanya hadir di pesta itu, ya. Tapi kita nggak ketemu, nggak ngobrol, sehingga apa? Saya nggak bisa menikmati hadirat Tasya. Tasya juga tidak bisa menikmati hadirat saya. Setiap kita punya kehadiran Tuhan di dalam hidup kita. Amin. Ya, karena Tuhan udah ada di dalam kita. Tetapi untuk mengalami hadiratnya. Nah, ini nih yang kita mau belajar sama-sama, Saudara ya. Saudara, manusia tuh ya, kalau keluar dari hadirat Tuhan, dia pasti mati. Ingat, Saudara ya, waktu Yesus di kayu salib, ya, dia katakan apa? Eli, Eli, lama sabatani. Ya, Tuhan, Allahku, Allahku, Bapakku, Bapakku, mengapa engkau meninggalkan aku? Ya, artinya hadirat Tuhan meninggalkan dia karena apa? Karena dosa. Jadi waktu di Taman Eden, Tuhan bilang sama Adam, jangan makan buah pohon itu, kalau kamu makan kamu mati. Maksudnya kamu terpisah dari Allah. Yesus berteriak begitu di atas kayu salib, dan bahkan kalau kita lihat ini cuma Lukas, karena Lukas adalah seorang dokter, dia yang bisa menulis bahwa Yesus itu berpeluhnya darah, artinya stres tingkat dewa, stres tingkat tinggi. Kenapa Yesus begitu stres? Kenapa Yesus begitu takut? Saya percaya yang menjadi ketakutannya waktu saya memahami hal ini, yang menjadi ketakutannya bukan karena siksaannya, yang menjadi ketakutannya adalah dia terpisah dari hadirat Bapaknya. Wow, itu yang dia takut, terpisah dari hadirat Bapaknya. Nah, Saudara, saya mau katakan bahwa our intimacy with our God, ya, hubungan intim kita dengan Tuhan harusnya, sekali lagi, bukan menjadi kewajiban. Kamu wajib bersyukur, kamu wajib untuk berterima kasih kepada Tuhan. Ayo berterima kasih sama Tuhan, ayo bersyukur. Udah gak usah disuruh lagi, Saudara ya. Tetapi biarlah itu menjadi gaya hidup kita. Sehingga pujian tadi tuh, ya, ada pujian yang berkata, apapun yang terjadi di dalam hidupku, selalu ku berkata, Tuhan Yesus baik dalam segala hal yang terjadi. Tetap ku berkata, Tuhan. Itu give thanks. Amin. Lihat nih, dalam Roma 1 ayat 21 dikatakan begini. Sebab sekalipun mereka mengenal Allah, mereka tidak memuliakan Dia sebagai Allah atau mengucap syukur kepadanya. Sebaliknya, pikiran mereka menjadi sia-sia dan hati mereka yang bodoh menjadi gelap. Orang yang malas bersyukur, orang yang gak mau mengucap syukur, firman Tuhan bilang apa, Saudara? Pikirannya, cara berpikirnya jadi mikirinnya yang sia-sia. Ya, bahkan di sini dikatakan hati mereka yang bodoh menjadi gelap. Gelap tuh maksudnya apa? Ngelihat apa-apa tuh kok ya negatif, cara pandangnya negatif, ngelihat orang tuh gak ada bagusnya, ngelihatnya jelek terus. Hati mereka menjadi gelap. Ya, di sini dikatakan pikirannya jadi pikiran yang sia-sia. Dengan kata lain yang gak penting dipikirin. Padahal firman Tuhan bilang apa? Pikirkanlah perkara-perkara yang di atas. Sebab yang di bumi ini sementara. Amin. Ya, jadi Saudara, wow, bersyukur itu luar biasa loh. Give thanks itu luar biasa loh, Saudara. Ya, bahkan
Lebih lagi saudara, kalau kita lihat di Mazmur 100 ayat 4, firman Tuhan katakan, yuk kita masuki gerbangnya dengan apa? Bersyukur, dengan puji-pujian. Artinya waktu saudara dan saya mau masuk ke dalam hadirat Tuhan, kita bawa ucapan syukur. Kalau kita perhatikan saudara ya, dari kitab Kejadian, saya percaya Allah kita itu adalah raja. Ya, amin saudara. Makanya ada tertulis, saudara dan saya gak bisa datang kepada dia dengan tangan hampa. Ya, saudara, kolekte itu adalah dari kita, untuk kita, oleh kita. Tetapi waktu kita mau masuk ke dalam hadirat Tuhan, firman Tuhan katakan apa? Masuki gerbangnya dengan ucapan syukur, dengan puji-pujian kepadanya. Supaya saudara dan saya bukan cuma punya kehadiran Tuhan, supaya saudara dan saya mengalami dan menghidupi hadiratnya. Saudara, di dalam hadiratnya ada apa? Tadi WL bilang, damai sejahtera, sukacita, kekuatan, jawaban, terobosan, mujizat. Yes. Kita bingung melihat orang yang satu lagi memuji Tuhan, nangis bombay. Kita biasa aja, gak rasa apa-apa. Saudara, kita bisa ada di ruangan yang sama, tapi tidak mengalami hadiratnya. Saudara, kalau kita mau mengalami hadiratnya, sehingga waktu kita pulang ada sukacita, ada kekuatan, ada jawaban. Masuki hadiratnya dengan thanksgiving. Saya percaya dari kitab Kejadian, itu kalau kita lihat Kain dan Habel, ingat ceritanya? Mereka bisa mempersembahkan loh, persembahan untuk ke Tuhan. Saya percaya itu Tuhan ngajarin. Jadi gak bisa datang ke hadirat Tuhan tuh kalau terus udah gitu maju gitu ya. Dari zaman Adam dan Hawa tuh maju. Yang mesti bawa persembahan tuh siapa? Cuma boleh imam, betul ya, imam besar. Karena takut dosa mesti potong, umat tuh mesti tiap kali sembelih, tiap tahun pengampunan dosa. Bahwa ada persembahan bakaran, persembahan syukur, segala macam persembahan. Jangan datang ke hadirat Tuhan dengan tangan hampa. Tetapi Daud, dia udah dapat duluan dari Tuhan. Dia bilang masuk ke dalam hadirat Tuhan dengan ucapan syukur. Amin saudara. Kita lihat lagi ya, lanjut ya saudara ya. Lalu di sini juga dikatakan apa? Mazmur 22 ayat 3 bilang begini. Allah bertahta di atas pujian umatnya. No wonder orang yang bersyukur mengalami hadiratnya. Orang yang give thanks experience his presence. Amin. Iya, gue tahu Tuhan ada di dalam gue, tapi kok gue gak ngalamin apa-apa ya? Yuk, bawa persembahan, bawa ucapan syukur, bawa give thanks kita kepada Tuhan. Ucapan syukur kita tidak tergantung kepada keadaan kita, tapi ucapan syukur kita itu lahir dari pengenalan kita akan Dia. Pengucapan syukur kita itu lahir dari iman kita yang berkata, aku percaya Tuhan itu baik. Bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya, apapun yang aku alami di dalam hidupku, aku akan tetap bilang, Tuhan itu baik. Karena Tuhan bilang, Dia sanggup turut bekerja di dalam segala perkara di dalam hidupku untuk mendatangkan kebaikan. Yang percaya tepuk tangan buat Tuhan kita. Sekali lagi saudara ya, saya mau bilang bersyukur membuat saudara dan saya menikmati experience His presence. Menikmati hadiratnya. Ada contohnya saudara, saya ada catat beberapa contoh. Orang yang pertama siapa saudara? Daud. Ya, di dalam 1 Samuel 18 ayat 14 sampai 15 firman Tuhan dikatakan apa? Daud adalah orang yang berhasil
segala perjalanannya. Sebab apa? Tuhan menyertai dia. Disertai Tuhan, bicara His presence. Disertai Tuhan, bicara apa? Mengalami hadiratnya. Daud menang di dalam peperangan. Daud apa saja yang dia lakukan, firman Tuhan dikatakan apa saudara? Berhasil. Karena apa? Dia disertai Tuhan. Karena hadirat Tuhan ada bersama dengan dia. Daud belum ngalamin kayak kita. Kita sekarang udah punya roh Tuhan di dalam kita. Daud belum. Tapi dia ketemu kuncinya. Setiap kali dia ngalamin peperangan, setiap kali dia ngalamin tantangan, mulutnya penuh dengan give thanks. Mulutnya penuh dengan puji-pujian kepada Tuhan. Amin. Bahkan di dalam Mazmur 71 ayat 5 sampai 8 ya. Daud tuh menjadi tanda ajaib. Tuh. Sejak dia masih dalam kandungan, sejak dia masih kecil dari perut ibunya dia keluar. Dia bilang apa? Engkau kupuji-puji bagi banyak orang. Apa saudara? Bagi banyak orang apa saudara? Aku apa saudara? Seperti tanda ajaib. Daud tuh bukannya gagah perkasa, kagak. Daud tuh adalah orang yang gak masuk hitungan. Sehingga waktu Samuel datang ke rumah Isai, Daud gak ada juga gak apa-apa, yang ini mah gak penting. Daud bukan orang penting. Daud tuh orang buangan. Daud tuh orang yang gak masuk hitungan. Kalau pada zaman itu saudara, kalau yang namanya gembala, orang yang gak bisa apa-apa, yang gak masuk hitungan disuruh jadi gembala, itu maksudnya. Makanya saudara lihat, waktu malaikat pertama kali menemui siapa saudara? Para gembala, orang-orang yang gak masuk hitungan. Betul. Orang-orang yang tidak diperhitungkan. Daud gembala, Daud bukannya orang yang gak pernah jatuh di dalam dosa. Daud bukannya orang yang tidak pernah merancangkan kecelakaan, saudara. Daud bukannya orang yang gak curang. Bahkan firman Tuhan katakan dia mau bangun bait Allah aja gak dikasih. Kenapa? Karena tangannya penuh dengan darah. Hidupnya penuh dengan peperangan. Artinya Daud bunuhin orang. Betul. Tapi Tuhan menyebut dia the man after God's own heart. Kenapa? Bilang kiri kanannya, mulutnya banyak bersyukur. Amin. Mulutnya banyak thanksgiving to God. Banyak berterima kasih sama Tuhan. Jadi dia bilang begini, Tuhan, sekalipun belum dikasih aku akan tetap terima kasih. Kenapa? Kata Tuhan. Karena aku tahu engkau baik. Karena aku tahu engkau setia. Karena aku tahu engkau kaya. Karena aku tahu engkau Bapakku yang baik. Saya percaya nih bahasa saya saudara ya. Bapak di atas lemes. Ngelihat anaknya kayak gitu. Give thanks. Saudara, ya. Lalu di sini juga dikatakan saudara bahwa bersyukur atau give thanks itu adalah kekuatan dan tempat perlindungan buat kita. Kita bisa baca nih, Daud juga yang tulis di Mazmur 8 ayat 3 yang dikutip oleh Yesus di Matius 21 ayat 16. Dari mulut bayi-bayi Tuhan udah meletakkan dasar kekuatan, yaitu apa? Pujian, give thanks. Amin. Saudara, saya jadi belajar saudara. Ya, kalau yang masih punya anak masih kecil-kecil, ajarin anak-anak. Bukan cuma terima kasih sama mama papa. Terima kasih sama Tuhan. Tuhan udah memberkati mama papanya. Mama papanya punya kekuatan, mama papanya punya talenta untuk bisa bekerja, untuk bisa punya uang. Ajarin anak-anak dari kecil. Ini kayak Daud. Dari kecil mulutnya penuh dengan puji-pujian. Sehingga dia menjadi tanda ajaib buat orang yang melihat dia. Wow. Ya. Dikatakan juga apa saudara? The joy of the Lord is my strength. The joy itu bicara apa sih saudara? Yaitu bersuka cita. Waktu kita bersuka cita di dalam tekanan kita, waktu kita
bersuka cita di dalam kehilangan kita, waktu kita bersuka cita di dalam tekanan kita. Kita bersuka cita bukannya begini, Tuhan, thank you ya Tuhan, saya sakit. Tuhan makasih ya buat persoalan saya. Tuhan terima kasih ya saya ditipu orang, bukan. Tapi sukacita kita, ucapan syukur kita itu lahir. Karena apa? Karena kita tahu Tuhan itu baik. Amin. Saudara, anak saya pernah masih kecil, temennya ambil mainannya, saya lupa waktu itu di sekolahannya waktu TK. Temennya ambil mainannya. Saya bilang udahlah gak apa-apa. Saudara, daripada anak saya jadi berantem, saya akan bilang sama anak saya, nanti mama beliin yang lebih banyak. Kalau perlu abang-abangnya sekalian mama beliin. Saya orang tua yang jauh dari sempurna aja kayak gitu. Apalagi Bapak kita di surga. Jangan takut kalau bagianmu, kalau milikmu diambil orang. Bilang kiri kanannya, Tuhan punya banyak. Amin. Tuhan punya banyak. Untuk setiap kita, saudara ya. Lalu ada satu orang lagi. Siapa ayo yang ingat? Yusuf. Luar biasa loh Yusuf. Kalau kita baca di Kejadian 39 ayat 2 dan 3 dikatakan apa? Waktu dia ada di rumah Potifar, dia tuh disertai Tuhan di rumah orang Mesir. Dikatakan apa? Apa aja yang dia kerjain berhasil. Kita lihat Yusuf ya, dibuang, dikhianati, dijual. Tapi kita baca di Alkitab gak ada tuh sungut-sungut dia. Betul? Gak ada loh. Tetap berintegritas, tetap give thanks. Betul? Makanya saya baru ngeh. Daud berkata apa? Barang siapa yang mau menikmati umur panjang dan melihat hari-hari baik di dalam hidupnya, jaga mulutmu. Betul? Jaga mulut kita dengan apa? Give thanks. Banyak bersyukur, banyak memuji-muji Tuhan, saudara. Apalagi nih saudara ya, di penjara nih Yusuf. Dicatat lagi di dalam Kejadian 39 ayat 23 sampai kepala penjara. Itu kan musuhnya kepala penjara orang Mesir galak ya. Itu gak berani loh gangguin Yusuf. Kenapa? Saudara baca. Karena Yusuf disertai Tuhan. Sehingga apa aja yang dia buat berhasil. Karena Yusuf banyak give thanks to the Lord. Sehingga hidupnya experience God presence. Wow. Saudara, bukankah ada tertulis kalau Allah ada di pihak kita? Bilang kiri kanannya, siapa yang bisa jadi lawan kita? Gak ada, saudara. Ya, lanjut saudara ya. Di Kisah Para Rasul 7 ayat 10 juga dikatakan, Yusuf disertai Allah, penuh kasih karunia dan hikmat. Orang yang banyak bersyukur, orang yang banyak give thanks. Tuhan kasih apa? Tuhan kasih karunia dan hikmat untuk bisa melewati, untuk bisa menjalani, untuk bisa menghadapi apapun kehidupan kita di dalam dunia ini. Give thanks. Amin. Ucapkanlah syukur. Saudara, ada satu lagi saudara, Abraham. Ya, Abraham 22 ayat 5. Kita tahu ceritanya, Abraham disuruh mempersembahkan anak perjanjian, anak yang dia sayang, saudara. Disuruh persembahkan, Abraham nurut. Tetapi lihat di dalam Kejadian 22 ayat 5. Firman Tuhan katakan apa? Abraham ngomong kepada bujangnya, kamu tunggu di sini ya, saya akan naik. Saya mau sembahyang. Tahukah saudara bahwa kata sembahyang itu artinya berdoa, membawa persembahan. Itu sembahyang. Sembahyang artinya berdoa, membawa persembahan. Persembahannya apa? Give thanks. Ucapan syukur. Dan ini Abraham lakukan. Dia bilang apa? Kamu tunggu di sini ya. Aku mau sembahyang. Tapi kalau kita seringkali kita nggak baca ini. Sesudah itu lihat kata yang di bawahnya. Kami kembali. Dia nggak bilang saya. Dia bilang kami. Sekalipun dia taat, sekalipun Tuhan
suruh dia untuk mempersembahkan anaknya. Tetapi Abraham adalah orang yang bergaul dengan Tuhan. Abraham adalah orang yang intim dengan Tuhan. Abraham tahu sifat Tuhannya. Dia adalah bapa yang baik, dia bukan bapa yang curang. Dia bukan bapa yang merancangkan kecelakaan di dalam hidupnya. Sehingga dia berkata, sekalipun Tuhan suruh itu, aku percaya itu bukan sifat Tuhanku. Aku percaya itu bukan karakter Bapakku. Sehingga dia berkata, nanti kami akan kembali. It's a gift thanks dari Abraham kepada Tuhan. Gift thanks tuh gak usah nunggu dapat dulu. Gift thanks tuh bicara iman. Kalau dulu orang sibuk bawa kambing, bawa domba, bawa segala macam untuk gift thanks sembelih. Saudara, sekarang dia ada di dalam saudara dan saya. Saya sama Pak Iwan, dia banyak belajar dari saya. Iya gak sih? Dia tipe engkok-engkok. Saya tipe yang ekspresif. I love you, sayang. Kamu sayang gak sama Ola? Iya sayang. Sayang banget apa enggak? Iya sayang banget. Banget. Iya banget gitu. Bahkan saya sering ngomong sama dia. Ini orangnya ada di sini. Lagi fotoin saya. Saya tuh sayang sama kamu. Saya bilang gini sama dia, masalahnya gue kagak berasa. Saya sayang banget sama kamu. Iya tahu tapi gue gak berasa. Karena dia bukan tipe orang yang mengekspresikan. Saya belajar nih tiba-tiba tadi saya dapat ini. Saudara mungkin ini, oh sorry, this is my style. Saya gak biasa tuh, oh Tuhan thank you. This is not my style. Betul. Tapi di dalam kita membangun hubungan intimacy with God, you have to express your love, your grateful heart. Lewat apa? Give thanks. Suami saya nggak bisa sama saya cuma gini. Terus saya tahu gitu dia saya apa sih lu? Paling saya gitu. Harus ekspresikan. Tuhan aja mengekspresikannya kok sama kita. Baca dong kita Kidung Agung. Betul? Bersaut-sautan. Tuhan juga muji-muji kita loh saudara. Kok saya gak dengar bu baca Alkitab? Ada di situ. Tuhan tuh memuji-muji kita. Amin. Sehingga Abraham disebut bapak orang beriman, bapak orang percaya. Yang terakhir 10 orang kusta. Kita lihat di Lukas 17 ayat 15 sampai 19. Nih, 10 orang disembuhin. Cuma yang balik cuma ada 1. Tuhan bilang karena yang 1 yang kembali, dia memuliakan Tuhan dengan bersyukur, dengan give thanks. Firman Tuhan katakan apa? Berdirilah dan pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau. Kata menyelamatkan di sini adalah kata yang sama dengan salvation yang saudara dan saya terima. Soteria. Boleh gak tampilin gambar berikutnya? Arti kata sosonya ada. Kata menyelamatkan di sini. Nah, kata soso atau so alive nih. Kata menyelamatkan di sini aslinya namanya soteria atau soso. Bukan cuma begini loh saudara. Yeay, udah terima Yesus, udah dibaptis. Yeay, mati masuk surga. Yeay. Yeay, hidup miskin banyak utang, sakit-sakitan. Yeay, gak apa-apa yang penting mati masuk surga. Yeay gitu. Enggak. Terlalu mahal harganya yang Yesus bayar buat saudara dan saya. Dia mati supaya engkau dan aku utuh. Saudara, kalau kita lihat kenapa dipakai kata ini? Orang kusta atau orang sakit lepra, mungkin tangannya tinggal 2, mungkin hidungnya copot, mungkin kupingnya hilang 1, mungkin pantatnya groak. Kenapa sakit lepra? Tapi Tuhan bilang, karena dia memuliakan Tuhan, karena dia bersyukur, karena dia give thanks to God, Tuhan balikin yang hilang. Apa yang terhilang di dalam kehidupan kita, tahun-tahunmu yang terhilang, tetap mengucap syukur, tetap give thanks. Tuhan sanggup mengembalikannya buat kita. Yang terakhir saudara, mengapa kita bersyukur? 1 Tawarin 16 ayat 34.
Kita bersyukur bukan karena keadaan kita. Kita bersyukur bukan karena masalah kita. Kita bersyukur bukan karena lagi banyak duit. Karena rekening kita lagi banyak, enggak. Tapi kita bersyukur karena Tuhan itu baik. Bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Saudara tuh waktu bersyukur, waktu give thanks, saudara tuh lagi ngomong gini loh sama masalah. Masalah denger ya, walaupun duitku tinggal 20.000, denger ya, aku punya Tuhan yang baik. Aku punya Tuhan yang besar. Gak masalah duitku 20.000. Aku percaya aku dipelihara oleh Tuhan. Gitu loh, Mak. Saudara bilang, pokoknya apapun masalah hidupku, aku tetap akan give thanks. Ayo lu mau apa? Gitu loh. Ngotot sama masalahnya, mau apa? Aku akan tetap memuji Tuhan. Engkau tidak bisa membungkam mulutku untuk aku tetap memuji-muji Tuhan. Amin. Nah saudara, kita lihat ya. Ini saya tutup dengan ini. Thanksgiving saudara, di Amerika telah menjadi tradisi ilahi dijadikan oleh para pemimpin di Amerika. Bahkan Presiden Lincoln tahun 1863 itu memproklamirkan Thanksgiving ini sebagai hari libur nasional untuk orang-orang mengambil waktu libur untuk Thanksgiving, untuk bersyukur. Mana terjemahan bahasa Inggrisnya, Ariel? Boleh terjemahan bahasa Indonesianya tadi. Terjemahan bahasa Indonesianya tadi kan agak kecil ya. Bisa ditampilin Ariel? Sedikit lagi yuk. Bukan. Ada gambarnya? Dapat? Nggak ada? Oke. Saya bacain ya saudara ya. Di sini dikatakan saudara bahwa isi dari proklamasi itu adalah kita telah menjadi para penerima hadiah surga yang terpilih. Kita telah bertumbuh dalam jumlah kekayaan dan kekuatan di mana tak ada negara lain yang pernah mengalaminya. Amerika, orang-orang itu saudara datang ke Amerika menduduki, menjajah orang Indian saudara ya. Tapi kita telah melupakan Allah. Kita telah melupakan tangan yang murah hati yang menjaga kita dalam damai sejahtera dan melipat gandakan serta memperkaya dan memperkuat kita. Dan kita telah membayangkan dengan sia-sia dalam kecurangan hati kita bahwa semua berkat ini dihasilkan oleh hikmat dan kebaikan kita yang unggul, dimabukkan oleh kesuksesan yang tak putus-putusnya. Kita telah menjadi terlalu mandiri untuk merasakan perlunya kasih karunia yang menebus dan memelihara, terlalu sombong untuk berdoa kepada Allah yang menciptakan kita. So Thanksgiving lahir dari kesadaran it's only by His grace. Gak ada yang lain. Gak ada yang lain. Thanksgiving. Ayat yang terakhir. Firman Tuhan katakan apa saudara? Pujilah Tuhan. Mazmur 103 ayat 1 dan 2. Boleh ada Mazmur 103 ayat 1 dan 2. Ada Mazmur 103 ayat 1 dan 2. Nah, dari Daud. Pujilah Tuhan hai jiwaku. Pujilah namanya yang kudus hai segenap batin. Yang kedua, pujilah Tuhan hai jiwaku dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Siapa di sini yang belum pernah mengalami kebaikan Tuhan? Boleh angkat tangan? Gak ada ya? Kita semua pernah mengalami kebaikan Tuhan. Oleh karena itu lihat dong kiri kanannya, bilang gini, kamu bisa bersyukur. Justru dengan mengingat kebaikan Tuhan membuat saudara dan saya give thanks. Makanya ada tertulis, hitung berkat-berkat Tuhan
ingat kebaikannya. Betul, bahwasanya dia itu baik dan untuk selama-lamanya kasih setianya. Kitab Filemon katakan, gimana saudara untuk kita mengalami experience the presence of God. Gak ada cara lain. Give thanks, memperkatakannya. Kenapa? Karena iman timbul dari pendengaran, dan kedua, hidup dan mati dikuasai oleh lidah. Barang siapa suka menggemakannya akan memakan buahnya. Engkau mau kayak apa hidupmu? Bilang kiri kanannya, perkatakan itu. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Yuk kita bangkit berdiri sebelum kita masuk ke dalam perjamuan kudus. Saya boleh minta. Biarlah lewat kebenaran firman Tuhan ini kita boleh mengerti kalau Tuhan suruh kita give thanks, kalau Tuhan suruh kita bersyukur, karena Dia mau saudara dan saya experience His presence, experience His love. Apalagi ya, menikmati kekayaan, kemuliaan, kehormatan, so alive, berlimpah-limpah. Bahkan kalau mulutmu gak mau bersyukur, paksa untuk bersyukur. Amin. Yuk kita naikkan pujian ini. Yuk saudara dengan Tuhan, naikkan pujian ini. Give thanks with a grateful heart. Give thanks to the Holy One. Give thanks because He's given Jesus Christ, His Son. Give thanks with a grateful heart. Give thanks to the Holy One. Give thanks because He's given Jesus Christ, His Son. Sama-sama katakan, And now let the weak say, I am strong. Let the poor say, I am rich because of what the Lord has done for us. And now let the weak say, I am strong. Let the poor say, I am rich because of what the Lord has done for us. Give thanks. Pak Iwan. Kita akan masuki dalam perjamuan kudus. Apakah ada yang butuh roti? Udah ada semua ya? Mari kita satukan hati, kita berdoa untuk perjamuan kudus ini. Sungguh kami mengucap syukur siang hari ini. Terima kasih Tuhan, kami sudah diberkati dengan firman-Mu. Kami tahu kami adalah orang yang diberkati. Oleh sebab itu kami akan selalu mengucap syukur Tuhan akan kebaikan-Mu Tuhan Yesus. Kalau hari ini Tuhan
Kami telah diundang dalam perjamuan kudus ini Tuhan. Kami tahu Engkau hadir di tengah-tengah kami. Engkau hadir di dalam perjamuan kudus ini. Terima kasih Tuhan untuk semua yang kami terimanya Tuhan Yesus. Kalau sebentar kami akan memakan dan meminum, layakan kami semuanya Tuhan. Apapun yang kami alami saat ini, kami mengucap syukur Engkau selalu ada bersama-sama dengan kami. Kami akan makan dan minum dengan cara yang benar, yaitu dengan cara kami dengan penuh ucapan syukur dan kepercaya kami Tuhan bahwa Engkau ada bersama-sama dengan kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Roh Kudus. Mari kita mengangkat roti ini. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada waktu malam ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu yang mengucap syukur atasnya, dia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudara yang dikasihi Tuhan Kristus, bukankah roti yang kita pecah-pecahkan ini adalah persekutuan kita dengan Kristus? Mari kita minum, mari kita makan di dalam nama Yesus. Mari kita mengangkat cawan ini tinggi-tinggi. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Saudara yang dikasihi Tuhan, bukan cawan pengucapan syukur, yang di atasnya kita mengucap syukur adalah persekutuan kita dengan darah Yesus. Mari kita minum di dalam nama Yesus. Mari kita mengucap syukur, terima kasih. Irabasyanda karalamasi karama. Terima kasih Yesusku. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Kami bersyukur Tuhan. Ini ucapan syukurku. Terima kasih Yesus. Amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. Oh, I once was lost, but now I am found. Was blind, but now I sing amazing grace, amazing grace. How sweet the sound that saved a wretch like me. Oh, I once was lost, but now I am found. Was blind, but now I see. Oh, I can see you now. Oh, I can see the love in your eyes, laying yourself down, raising up the broken to life. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur Engkau Allah begitu baik atas kehidupan kami. Kami mengucap syukur atas perjamuan kudus ini. Kami tahu Engkau ada di dalam kami semuanya Tuhan. Kami percaya Tuhan, kami telah melakukan yang baik untuk-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Berkati anak-anak-Mu Tuhan yang ambil bagian hari ini Tuhan. Kami percaya perjamuan kudus ini ada kuasa, ada mujizat, ada kesembuhan, ada kelepasan, ada kelegaan yang kami terima.
Terima kasih Tuhan. Hamba sekali lagi hamba serahkan anak-anakmu ke tanganmu. Kau terus pelihara mereka. Kau terus pelihara kami semuanya Tuhan. Damai sejahtera, sukacita, kesehatan, kelegaan selalu ada bersama-sama dengan kami. Kau selalu menuntun, Kau selalu memimpin kehidupan ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Hamba serahkan anak-anakmu ke tanganmu. Tuduh bungkus kami semua dan kuasa darah-Mu yang kudus. Sertai kami dimanapun berada. Terima kasih. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara dalam hadirat Tuhan. Shalom semuanya. Nggak terasa ya, udah ganti bulan lagi. Yang dimana setiap bulan kita akan adakan setiap doa pagi kita ada membahas buku baru. Dan satu bulan ini bulan Juni ya, yaitu The Faith of God. Jadi nanti kita di dalam doa pagi setiap Rabu yaitu jam 6. Yang belum ambil bagian saya juga mengundang untuk bisa sama-sama kita akan membahas di dalam buku ini dan akan dipimpin biasanya hari pertama Ola, ada juga Maya, ada juga Celit, ada juga siapa nama kamu? Robert, lupa namanya. Jadi setiap bulan kami membagikan buku-buku ini bagi kalian yang membutuhkan, bisa diambil, bisa ke depan ngambil. Dan iman itu ternyata pemberian Allah gitu ya. Jadi bukan hasil usaha kita gitu ya. Saya waktu baca belum habis sih bacanya, cuma waktu baca ini waduh tenang banget gitu ya. Tuhan kita tuh adalah benar-benar provider, Bapak yang baik dalam hidup kita. Bapak Ibu yang mau boleh maju ke depan yuk sesuai dengan imannya. Ayo ambil. masih ada kurang. Puji nama Tuhan. Saya percaya kita semua diberkati dengan firman Tuhan siang hari ini. Amin. Saya boleh lihat tangan-tangan yang diberkati pada siang hari ini. Puji nama Tuhan. Mari kita menundukkan kepala sekali lagi, kita akan memberikan persembahan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Hari ini kami boleh belajar Tuhan akan ucapan syukur Tuhan. Dan kami percaya Tuhan di dalam ucapan syukur ada hikmat dan karunia Tuhan yang dinyatakan dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Nanti kami akan memberikan persembahan Tuhan pada siang hari ini Tuhan. Biarlah Engkau tilik dari tempat maha tinggi, balas berkat sesuai dengan janji-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami memberi dengan ucapan syukur. Haleluya. Amin. Sambil Bapak Ibu sendiri memberikan persembahan, kita akan mendengarkan pengumuman melalui multimedia. Multimedia dipersilakan. Ibadah Raya GBI Wow, Minggu 2 Juni 2024, firman Tuhan akan disampaikan oleh Pastor Yolanda Vergina dan perjamuan kudus akan dilayani oleh Pastor Iwan Wijaya. Ibadah ini disertai dengan ibadah anak. Ibadah Raya GBI Wow, Minggu 9 Juni 2024, firman Tuhan akan disampaikan oleh Pastor Reo Panggabean. Ibadah ini disertai dengan ibadah anak. Ibadah Raya GBI Wow, Minggu 16 Juni 2024, firman Tuhan akan disampaikan oleh Evangelis Yohana Gulton. Ibadah ini disertai dengan ibadah anak.
Ibadah Raya GBI Wow, Minggu 23 Juni 2024, firman Tuhan akan disampaikan oleh Pastor Kristianto. Ibadah ini disertai dengan ibadah anak. With all my life I will surrender. Ibadah Raya GBI Wow, Minggu 30 Juni 2024, firman Tuhan akan disampaikan oleh Pastor Robert Kudaling. Ibadah ini disertai dengan ibadah anak. The stone has rolled away. No longer I am chained because of Jesus. Forever I will sing of the blood that set me free. Only Jesus. With all my soul I sing your praises. With all my life I will surrender. With all my heart I worship you. Bagi Anda yang ingin memberikan persembahan, perpuluhan atau diakonia, dapat transfer ke nomor rekening BCA atas nama GBI Wow, atau Anda dapat scan QR yang tertera pada layar. Now the lost has found a way to life. We have been redeemed. Puji nama Tuhan. Mari saja kita semua bangkit berdiri bersama-sama. Sekali Yesus, selamanya Yesus, harapanku takkan hilang. Katakan, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selama. Sekali lagi katakan, sekali Yesus, selamanya Yesus, harapanku takkan hilang. Oh karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau. Oh karena kasih-Nya, oh karena kasih. Kami mengundang pendoa syafaat, Ibu Maya. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, Bapa yang sangat baik, Roh Kudus, terima kasih banyak Tuhan. Pagi hari ini kami ada di sini untuk mendengarkan firman-Mu Tuhan yang luar biasa. Sudah ditaburkan oleh yang terkasih Gembala kami, Ibu Yola. Kiranya benih yang tidak fana ini Tuhan boleh tertanam di dalam hati kami. Hati kami boleh menjadi tanah yang gembur Tuhan, untuk berakar, bertumbuh, berbuah Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kau juga memberkati bukan hanya Pastor Yola tapi juga Pastor Iwan beserta anak-anak Tuhan. Mereka boleh terus menabur benih-benih-Mu dimanapun mereka berada Tuhan. Bukan hanya di tempat ini, tapi dimanapun mereka berada, mereka boleh menjadi showcase kerajaan surga Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami juga berterima kasih Tuhan atas berkat yang kami terima dari gereja kami, yaitu dari Pak Niko dan gembalanya dan wakil-wakilnya, Pak Sony Waplau dan wakil-wakilnya, sehingga seluruh gereja kami boleh menjadi berkat buat banyak orang Tuhan. Kiranya Kau taruhkan visi misi-Mu di dalam hati mereka Tuhan, supaya lebih banyak lagi orang mengerti kebenaran firman Tuhan. Tuhan, biarkanlah kami boleh hidup penuh dengan syukur Tuhan. Ampuni kami Tuhan, bila mana tekanan
tekanan hidup kami, kesedihan kami, kekecewaan kami sering membuat kami lupa bersyukur. Ampun Tuhan, karena Engkau sudah begitu mengasihi kami. Engkau ada di dalam diri kami Tuhan. Bukan hanya selamat untuk hidup kekal, tapi justru Tuhan, kami ingin mengasihi-Mu lebih lagi, mengucap syukur karena Engkau Bapa yang terlalu baik, sungguh amat baik Tuhan. Biarlah hari-hari kami penuhi dengan bukan hanya pujian, tapi dengan hidup kami boleh menjadi contoh bagi banyak orang yang mungkin hidup di dalam gelap Tuhan. Kami boleh membawa terang dimanapun kami berada, karena kami tahu di mana kami menginjakkan kaki kami, di situ terang itu ada Tuhan. Ada kuasa-Mu yang luar biasa, dan orang boleh melihat bahwa hidup kami hidup berkelimpahan karena ada soteria di dalam diri kami. Tuhan, kami juga mau berdoa buat bangsa ini, presiden kami yang sekarang maupun yang akan datang Tuhan, dan juga untuk wakil-wakil rakyat dari Sabang sampai Merauke. Tuhan, biarlah ada roh yang takut akan Tuhan pada presiden kami, calon presiden kami, dan hamba-hamba Tuhan di seluruh Indonesia. Tolong Tuhan, supaya boleh terlihat bahwa Indonesia ada Jehovah Shalom, ada Jehovah Jireh, ada Jehovah Rafa, sehingga kami boleh deklarasikan iman kami bahwa kami sudah sembuh, kami diberkati, karena Engkau katakan di kayu salib sudah selesai, and it means that it is finished, dan Engkau sudah memberikan berkat dan karunia dan kuasa di dalam diri kami. Terima kasih Tuhan buat semua jemaat yang hadir, buat yang melayani Tuhan, berkati mereka Tuhan, dan juga untuk yang masih bergumul dengan hal-hal yang ada di dalam hati mereka, tolong Tuhan, setelah mendengar firman mereka boleh keluar sebagai pemenang. Ada perbedaan Tuhan, ada sukacita, ada damai sejahtera. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami boleh mengucap syukur. Haleluya, amin. Mari kita akhiri ibadah ini dengan mengangkat kedua tangan kita, arahkan hati dan pikiran kita untuk menerima berkat dari Tuhan. Damai sejahtera sukacita dari Allah Bapa, kasih karunia dari Anak-Nya yang tunggal Tuhan Yesus Kristus, penyertaan yang manis dari Roh Kudus menyertai kita sekarang sampai selama-lamanya. Yang percaya kita sudah menerima berkat ini, sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Ibadah kita selesai, Tuhan Yesus memberkati.